Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Bil alif fa'il musanna wa kila idza bimutmarin mudhafan usila. Rofa'kan menggunakan tanda alif. Isim tasniyah. Wa kila dan lafadz kila. Idza bimutmarin mudhafan usila. Bila lafadz kila ini ya bertemu atau disambung dengan isim domir, disambung dengan isim domir. Contohnya kila huma. Kalau nanti cer ilaihima misalnya. Kilta kadzaka. Begitu pula lafadz kilta dalam keadaan rofa dia ditandai dengan alif. Di sini ada alifnya ya. Jadi contohnya misalnya jaa az-zaidani. Jaa az-zaidani, dua orang yang namanya Zaid telah datang. Tanda rofaknya di sini jadi az-zaidani adalah statusnya rofa ya karena dia fa'il dari fi'il jaa. Jaa telah datang az-zaidani, dua orang yang namanya Zaid. Dua orang ini ditandai dengan alif dan nun ya untuk rofaknya. Demikian dengan kila huma. Lafadz kila huma, di sini ada alif, itu adalah tanda rofa. Kilta juga begitu. Kadzalika isnani, begitu pula lafadz isnani. Di sini ada alifnya ya. Kalau dalam keadaan rofa alif ini dipakai. Isnatani juga demikian. Isnani ini menunjukkan angka ya atau adat. Untuk muzakkar isnatani ya, adat untuk muannas untuk perempuan. Dua orang laki-laki lah, isnatani atau dua orang perempuan. Kabnaini, kemudian lafadz ibnun, ibnaini. Kalau rofa ya ibnani. Ibnataini, ibnatani ya, ibnatani. Jadi pakai alif ketika dalam keadaan rofa. Batakhluful ya fi jami'ihal alif, dan ya menggantikan alif dalam kesemua posisi tadi itu. Tasniyah, kila, kilta, ifnaini, ibnaini dan ibnataini. Kalau rofa pakai tanda alif, kalau jar ya pakai tanda ya, diganti ya. Wa nasban, dan dalam keadaan nasab itu juga pakai ya, alifnya diganti ya. Ba'da fathin qad ulif, setelah ya harokat fathah. Jadi ya sebelumnya diharokati fathah. Seperti lafadz ibnaini. Ibnaini ya, misalnya marortu, saya jalan-jalan, ibnaini, bibnaini, ketemu dengan dua orang anak ya. Ibnaini. Ya, ibnaini. Ibnaini tanda jernya adalah ya. Sebelumnya hurufnya diharokati fathah. Ba'da fathin qad ulif. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi adalah dual, ya kata yang menunjukkan arti dua. Sekarang kita akan melihat i'rabnya lafadz yang maknanya jamak. Ya. Warfa biwawin wa biyajrul wangsibi salimat jam'in amirin wa mutnibi. Rofakan ya dengan menggunakan wawu. Wabia dan dengan huruf ya, ujrur i'rabilah jer. Wangsib dan i'rabilah nasab. Jadi kalau rofa dan nasab, jer dan nasab, tanda i'rabnya adalah ya. Kalau rofa, tanda i'rabnya adalah wawu. Salimah jam'in. Nah, ini diterapkan untuk jamak mudzakkar salim. Jamak ini artinya banyak, mudzakkar ini artinya laki-laki, salim ini artinya selamat. Nah, selamat apanya?
selamat susunannya. Jadi jamak itu ada dua macam, ada yang salim dan ada yang taksir, ya. Ada yang salim, ada yang taksir. Contohnya gini. Fa'ilun. Contohnya ya. Fa'ilun ini mufrad. Artinya orang yang melakukan. Kalau fa'iluna laki-laki, banyak pelaku laki-laki. Nah, ini disebut sebagai jamak mudzakkar salim karena maknanya berarti pelakunya adalah laki-laki, jumlahnya banyak, ya. Disebut salim karena dia tidak diubah, ya, tidak dipecah dari susunan awalnya. Fa alif ain lam. Fa alif ain lam. Nah, ada juga jamak taksir nanti. Misalnya fa'alatun. Fa'alatun. Atau fu'alun. Fu'alun. Nah, ini disebut sebagai jamak taksir. Kenapa? Karena dia sudah diubah, ya, susunan hurufnya dari mufradnya. Nah, ini disebut sebagai jamak taksir. Nah, salim ini artinya dia selamat dari pemecahan kata. Mudzakkar karena dia menunjukkan laki-laki saja. Nanti ada istilah lagi jamak muannas salim, ya, untuk perempuan. Sekarang kita akan coba lihat dulu tanda i'rab jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim kalau rofa pakai wawu, kalau nasab atau jar tandanya adalah ya. Contohnya lafadz amirin, ya. Amirun. Ja'a amirun. Nah, ini dalam keadaan telah datang amirun, si Amir. Ini mufrad. Kalau jamak amiruna, ya. Jamak amiruna. Nah, tanda wawu ini adalah sebagai pengganti dhamma. Nah, kalau dalam keadaan nasab atau jar, dia ditandai dengan ya. Misalnya ro'a itu kalau mufrad amiron pakai fathah, ya. Tapi kalau jamak amirina, ya, amirina. Amirina. Di fathah di kasroh huruf sebelum ya-nya. Nah, ya ini adalah tanda bahwasanya posisi amirun i'rabnya adalah nasab. Marartu bi amirina. Ya, itu juga ditandai dengan huruf ya. Wa syibhi dzaini wa bihi asyruna. Dan lafaz-lafaz yang menyerupai amir dan mudnib. Amir ini artinya orang yang meramaikan. Mudnib ini artinya tukang dosa, gitu ya. Wa syibhi dzaini. Dan lafaz-lafaz yang menyerupai amir dan mudnib. Amir dan mudnib. Apa saja? Nanti banyak. Nah, salah satunya wabihi isruna, lalu lafaz isruna itu i'rab rofa'nya pakai wawu, nasab dan jarnya pakai ya. Isruna isrina, ya. Ja'a isruna rajulan. Telah datang 20 orang laki-laki. Isruna pakai wawu. Kalau nasab ro'a itu isrina rajulan. Saya melihat 20 laki-laki. Isrina. Nah, nanti kalau ada kata isrun, kalau pakai iya berarti dia mungkin nasab, mungkin jar. Kalau isruna, ya, dia pakai wawu. Bababuhu ulhiqa wal ahluna. Dan babnya isruna. Isruna, salatuna, arba'una, khomsuna, situna, sab'una, tamanuna, tis'una. Ya, kelipatan dari puluhan itu, ya. Semuanya pakai wawu dan ya untuk i'rabnya. Wababuhu itu namanya babnya atau jenisnya isruna. Ulhiko disamakan dengan isruna. Wal ahluna dan lafadz ahluna. Lalu ada kata ahlun, ya. Ahlun ini kalau dijamak mudzakarkan salim, ya, jadinya tambahin wawu dan nun. Ja'a ahluna.
Ya, seperti itu. Ulu, kemudian lafadz ulu. Ulu ba'sin syadid, misalnya. Nah, bukan ini. Sorry, tapi yang ini. Ini adalah wawu tanda i'rab ya. Rofa. Ula atau ulu, uli. Ulil absor, ulul absor ya. Ulul albab, ulil albab. Kalau nasab dan jer jadinya begini. Uli. Ya, itu kata uli. I'rabnya pakai wawu atau ya. Alamuna, lalu lafaz alamun. Kalau nasab dan jer dia pakai ya alamina, rabbil alamina. Kalau rafa alamuna. Kemudian lafaz illiyuna. Ini kalau rofa pakai wawu ya teman-teman. Kalau nasab dan jer ya illiyina. Illiyin ya. Temannya sijin. Illiyin sijin. Araduna. Araduna ardina. Nah, ini pakai wawu juga. Syadza wasinuna. Lalu lafaz sinuna. Kalau rofa dan nasab dia sinina. Ustaz, boleh nyela nggak? Oh, boleh, silakan. Itu apa? Wasinuna itu ditambahin alif itu karena bait-bait aja atau bagaimana tuh Ustaz? Oh iya, betul. Sinuna, ini betul ada alifnya di belakang. Ini adalah tambahan saja, ya, tambahan untuk apa namanya Memudahkan. menyesuaikan dengan kaidah nazamnya, wazan nazamnya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Wababuhu dan babnya sinuna, lafaz yang sejenis dengan sinuna. Wa mithla hinin kot yarid. Kemudian lafaz hinin itu juga menggunakan standar i'rab jamak mudzakkar salim. Dzal babu wa huwa inda qaumin yatarib. Menurut sebagian ulama nahwu itu dipakai hinina, hinuna. Oke, itu tadi jamak mudzakkar salim i'rabnya ya. Nah, sebelumnya sudah dibahas juga tentang tasniyah tadi ya. Nah, ternyata ada kesamaan ya antara tasniyah dan jamak mudzakkar salim dalam kondisi nasab dan jer ya. Wa nuna majmu'in wa mabihil qalla man bi kasrihin salim. Dan lafaz-lafaz yang sama hukumnya dengan jamak mudzakkar salim tadi atau mulhaq bi jam'i mudzakkaris salim itu fathah, nunnya fathah lah ya. Misalnya tadi ja'a amiruna. Nunnya itu di fathah. Nunnya ini ya, nun yang akhir ini. Wawu dan nunnya di fathah. Amiruna. Amirina. Di fathah juga. Amirina, amiruna. Wa qalla man bi kasrihin natok. Ada yang membaca kasroh. Amiruni. Amirini. Ada juga yang membaca gitu. Cuman sedikit gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an itu kan banyak ya, terutama di akhir ayat ya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya. Di farokati fathah, bacaan yang masyhur ya, yang mutawatir. Tapi kalau berdasarkan kaidah ini atau bacaan yang syad itu dibaca alamini ya, alamini berdasarkan kaidah ini. Wanunu ma sunniya wal mulhaqi bi aksida kastamaluhu fantafi. Kalau nunnya isim tasniyah dan mulhaq tasniyah itu sebaliknya. Artinya dibaca kasroh gitu ya. Miroini. Nah, miroini.
amiroini. Atau kalau mufrad amironi, ya dibaca kasroh. Ini beda dengan kalau jamak mudzakkar ya. Kalau tasniyah dibaca kasroh, itu bedanya. Kalau kita nggak pakai harokat kan sama aja ya. Misalnya amiri. Ini bacanya apa? Bisa amiro ini bisa amirina. Bisa tasniyah, bisa jamak. Kalau nggak ada harokatnya. Kalau Al-Quran ya sudah ada harokatnya ya amiro ini atau amirina. Oke, itu tadi tasniyah jamak mudzakkar salim. Lalu ada juga jamak muannas salim. Wa ma bitawa alifin qajumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Lafaz yang dijamakkan ya dengan menambahkan tak dan alif ini namanya adalah jamak muannas salim ya. Yuksaru fil jarri dibaca kasroh ditandai dengan harokat kasroh dalam keadaan jar dan nasab ya. Contohnya muslimatun. Jadi dari kata mufrad ya muslimatun, muslimah. Muslimah ini mufrad, muslimatun jamak. Cara menjamakkannya ditambahkan alif dan tak. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Lafaz yang dijamakkan dengan menambahkan alif dan tak maksudnya adalah jamak muannas salim. Itu di kasroh ya kalau fil jarri wa fin nasbi dalam keadaan nasab atau jar. Kaza ulatu seperti jamak muannas salim adalah lafaz ulatu ya. Ulatu ya di kasroh kalau dalam keadaan jar dan nasab. Nah, kalau rofa dia pakai tun ya, pakai apa namanya? Dhammah. Walladzis man qad ju'il ka'adri'atin fihi dza aidun kubil. Dan kalimat yang dijadikan sebuah nama seperti lafaz adri'at. Ya, adri'at. Ini nama tempat di Suriah. Adri'at. Ya, sekalipun bukan jamak, ini maknanya mufrad, nama kota gitu ya. Adri'at, tapi bentuknya adalah jamak karena ada tambahan alif dan tak di belakangnya. Adri'at. I'rabnya sama dengan jamak muannas salim. Fihi dza aidan kubil. Ini diterima. Berikutnya adalah i'rab isim ghairu munsharif. Ini kalimat isim lagi ya. Ghairu munsharif ini artinya apa? Ghairu munsharif ini alladzi la yaqbal at-tanwin. Lafaz yang tidak menerima tanwin ya, lafaz yang tidak menerima tanwin. Dia tidak menerima tanwin karena ada ya keserupaan dengan kalimat fi'il ya. Nah, nanti ada beberapa macam isim ghairu munsharif. Tapi di sini kita akan bahas i'rabnya saja. Wajur bil fathati ma la yang sorif. Ditandai dengan jar ya. Di i'rab jar menggunakan tanda fathah ma la yang sorif. Isim ghairu munsharif. Malam yudhaf selama tidak diidofahkan. Au yaku ba'da al rodif atau jatuh setelah al. Ya. Nah, isim ghairu munsharif contohnya adalah lafaz Ramadan. Ya, ghairu munsharif karena ada tambahan alif dan nun ya di bagian akhirnya. Ramadan. Ya Ramadanu, Ramadana. Tidak bisa Ramadhani. Ramadanun, Ramadanan juga tidak bisa. Yang bisa Ramadhanu, Ramadana. Ramadhani tidak bisa juga. Nah, kenapa Ramadhani dan tanwin itu tidak bisa? Karena dia mengandung keserupaan dengan fi'il gitu ya. Sehingga menjadi ghairu munsharif. Nah, misalnya kalau Ramadan kita biasa niat nawaitu godin an adari dari ya Ramadan.
Saya niat puasa besok untuk menjalankan kewajiban puasa bulan Ramadan. An adai fardhi syahri Ramadan. Nah, ya, Ramadan. Nah, kenapa? Karena dijerkan dengan harokat fathah. Kenapa? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Malam yudhaf awatu ba'da al-rotifat. Kecuali ya dia diidhofahkan. Ramadhani hadhihi sanati. Nah, dia baru boleh Ramadhani hadhihi sanah misalnya. Atau setelah al, jadi ar-Ramadan ya. Ar-Ramadan ni baru boleh. Itu untuk tanda ya i'rab isim ghairu munsharif. Oke, kita sekarang berpindah ke apa yang disebut af'alul khamsah. Af'al ini artinya adalah fi'il ya. Fi'il ini adalah ma yadullu ala maknan binafsihi wa yaktarin bizaman. Jadi kata yang menunjukkan maknanya yang disertai keterangan waktu ya. Ada 5 fi'il ya yang punya tidak pakai harokat tapi pakai huruf ya. Karena konteksnya dari tadi kita membahas tentang i'rab yang pakai selain harokat ya teman-teman. Waja'al linah liyaf'alani nuna rof'an. Jadikan untuk sejenis lafaz yaf'alani huruf nun sebagai tanda i'rab rofa ya. Jadi di sini ada nun teman-teman di akhirnya yaf'alani ya. Ini adalah tanda i'rab rofa. Kalau dia kemasukan amil nasab maka dia hilang. Misalnya lai yaf'ala ya. Lai yaf'ala. Tadinya ada nunnya tapi hilangkan karena ada amil ini. Lai yaf'ala. Yaf'ala ini lai yaf'ala. Wa tad'ina dan lafaz tad'ina. Kalau ini adalah tasniyah mudzakar ghaib ya. Artinya 2 orang pelakunya, fi'il yang menunjukkan pelakunya 2 orang ya, pihak 3. Wa tad'ina ini mufradah ya. Mufradah mukhatabah. Mufradah mukhatabah. Bisa jadi jamak ya. Wa tad'ina. Wa tas'aluna. Kalau ini artinya kamu perempuan banyak ya yang mengaku tad'ina atau yang berdoa ya, yang mengaku wa tas'aluna. Tas'aluna ini jamak ya, fa'ilnya adalah jamak belakang. mukhatab ya. Jamak mukhatab. Jadi mereka atau kamu semua yang meminta-minta atau meminta-minta gitu. Minta kepada Allah. Tas'aluna soal. Jadi ini ada nunnya dan ini ada nunnya. Ini fi'il semua. Ya, fi'il semua. Nah, ini disebut sebagai af'alul khamsah. Ini baru 3. Satu lagi. Mana ya? Oh, ini nggak disebutkan. Wa hadfuha lil jasmi wan nasbi simah. Membuang nun ya, itu untuk menunjukkan i'rab jazm dan i'rab nasab. Ya, contohnya lam takuni litarumi madlamah. Contohnya takuni, lam takuni. Takuni ini aslinya takunina. Takunina ya. Nunnya dibuang. Kenapa? Karena jazm, kemasukan lam ya. Lam takuni, engkau perempuan-perempuan ya, tidak ada. Yang litarumi ya, tarumina aslinya. Ada nunnya, nun inas ya, jamak inas. Litarumi menuduh-nuduh madlamah atau ya menuduh-nuduh madlamah kezaliman. Kalian ini tidak ada ya perempuan-perempuan, tidak ada yang
menuduh-nuduh orang lain melakukan kezaliman. Ya, ini dipesankan oleh Imam Ibnu Malik ya untuk para perempuan ini, lam takuni litarumi matlamah. Jangan ngaku-ngaku, jangan sering-sering merasa didolimi. Gitu. Jadi tandanya adalah nun ya. Kalau di dalam keadaan rofa ya. Kalau dalam keadaan nasab atau jazm, nunnya dibuang. Nun yang ada di akhir ini ya dibuang semuanya. Itu tanda af'alul khamsah. Kemudian berikutnya adalah i'rab isim mu'tal. Jadi seperti saya sebut tadi itu isim pada umumnya hukum asalnya itu adalah 3 huruf, teman-teman. Tiga huruf. Contohnya lafadz fi'lun misalnya. Nah, 3 huruf ini ya ada yang salah satu atau 2 di antaranya ini adalah wawu, alif, ya. Wawu, alif, ya. Wawu, alif, ya. Nah, ini disebut sebagai huruf mu'tal. Huruf ilat. Ya, huruf ilat. Nah, kalau dia berada di belakang, huruf ilat ini ada di belakang, ya. Nanti bagaimana dengan i'rabnya? Jadi disebut mu'tal atau ilat ini karena dia lemah gitu ya. Sehingga harus digantikan kedudukannya oleh huruf yang lain. Contohnya lafadz Mustafa. Ya. Mustafa itu dari kata istofa yastofi. Ya, dari kata sofwah ya. Sofwah. Sofwun. Nah, Mustafa asalnya Mustofawun ya. Mustofawun. Wow. Mustofawun. Nah, ini ada kaidah dia karena terletak di belakang lam fi'il ya, jatuh setelah fathah maka dia harus diganti menjadi ya, mustofayun. Mustofayun ya. Nah, ada huruf ya yang jatuh setelah fathah ya, maka dia harus diganti alif menjadi Mustafa. Jadi pakai alif layinah ya, yang alif yang bengkok begini. Ini alif bukan ya, Mustafa. Nah, kalau seperti ini, i'rabnya kan nggak kelihatan. Nah, ini yang kemudian dibahas dalam i'rab isim mu'tal. Wasami mu'talan minal asma'ima. Sebutlah sebagai isim mu'tal, ya, isim-isim yang seperti lafadz al-mustafa dan lafadz dan isim seperti al-murtaki, makarima. Al-murtaki ini, al-mustafa artinya orang yang terpilih. Al-murtaki artinya orang yang mendaki. Makarima artinya kemuliaan-kemuliaan ya. Al-murtaki makar artinya orang-orang yang mendaki kemuliaan ya. Orang yang belajar ini termasuk murtaki makarima. Nah, ini disebut isim mu'tal ya tadi itu istilahnya. Nah, bedanya kalau ini sebelumnya berharokat fathah sebelum huruf mu'talnya dan ini berharokat kasroh, Mustafa murtaki. Nanti ada istilahnya ya. Fal awalul i'rabu fihi kudiro. Yang pertama seperti lafaz al-mustafa ini ya. Fihi kudiro, al-i'rabu fihi kudiro. I'rabnya dikira-kirakan. Ya seakan-akan ada di dalam alif inilah ya. Kalau rofa, nasab, jer semuanya di sini. Tapi tidak terbaca gitu ya. Jami'uhu wa huwa alladzi qad kusiro. Jami'u semuanya artinya ya dalam keadaan rofa, nasab, jer itu semuanya dikira-kira ya. Wa huwa alladzi qad kusir. Nah, ini namanya isim maksur ya. Isim maksur. Namanya isim maksur. Al-Mustafa ini namanya isim maksur. I'rabnya dikira-kirakan. Misalnya saya katakan ja'a al-Mustafa. Aslinya al-Mustafayu ya. Tapi karena alif ini nggak bisa berharokat, al-Mustafa.
marartu bil Mustafa. Ini juga tetap dibaca Mustafa saja, nggak berubah. Nah, ini namanya isim maksur. Wasani mangkusun, yang kedua namanya adalah isim mangkus. Al-murtaki, ya, ini namanya isim mangkus. Wa nasbuhu dzohar. Kalau i'rabnya nasab, dia tampak. Ro'a itu ya al-murtaqiyah. Nah, al-murtaqiyah kelihatan. Wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Sedangkan rofa dan jarnya dia dikira-kirakan. Ja'a al-murtaqi. Aslinya al-murtaqiyu, ya, tapi nggak boleh. Jadinya cuman al-murtaqi. Kalau tadi adalah isim mu'tal, ya. Sekarang adalah fi'il yang mu'tal. Cara i'rabnya bagaimana? Wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'talan urif. Setiap fi'il yang akhirnya adalah huruf alif, huruf wawu, huruf ya, maka disebut fi'il mu'tal, ya. Maka disebut fi'il mu'tal. Fal alifa inwi fihi ghairal jazmi wa abdinas bama kayad'u yarmi. Kira-kirakanlah i'rab untuk kalimat fi'il yang berakhiran alif, ya, pada selain jazm. Wa abdinas bama kayad'u yarmi, dan tampakkan i'rabnya lafadz seperti yad'u dan yarmi dalam keadaan nasab. Nah, kalau akhirnya alif, ya, maka dikira-kirakan i'rabnya, misalnya ghaza atau apa yang akhirnya alif, fi'il mudhari yang akhirnya alif. Contohnya apa ya? Nah, kalau untuk lafadznya itu tidak ditampilkan apa? Faso. Apa mungkin ada yang tahu contohnya yang contoh akhirnya alif? Khasya yakhsha. Oh, oke, yakhsha, terima kasih. Yakhsha, ya, yakhsha. Kalau rofa, ya dia tidak bisa yakhshayu, cukup yakhsha saja, ya. I'rabnya yakhsha saja. Tetapi kalau contoh seperti yad'u dan yarmi, kalau nasab, dia ditampakkan, ya, misalnya lay yarmiya, oke, yarmiya. Jadi tampakkan, ya. Berikutnya waraf'a fihi manwi waqtif jazima salah tahunna takdi hukman lazima. Nah, kalau i'rab rafa yarmi yad'u itu dikira-kirakan, kalau jazm itu dibuang, ya. Misalnya lam yarmi. Lam yarmi. Nah, ya-nya dibuang, ya, teman-teman. Salah tahunna takdi hukman lazima. Nah, jika engkau orang yang menjazmkan ketika kalimat fi'il mudhari tersebut, maka, ya, berarti engkau memutuskan dengan hukum yang benar. Itu tadi kaidah-kaidahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke isim, makrifat, dan nakiroh. Nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un maqiyama qadukira. Isim nakiroh, ya, adalah qabilu al, isim yang bisa dipasang al, ya, di depannya. Misalnya rajulun, ya, rajulun. Rajulun ini adalah isim nakiroh. Kenapa? Karena dia bisa dipasang al, ya. Ar-rajulu. Kalau dipasang al, dia tidak bisa ditanwin, ya, kaidahnya. Nakiratun qabilu al, ya. Ar-rajulu ini adalah lafaz yang menerima al, ar-rajulu. Mu'athiron, yang mana al ini, ya, tambahan al ini bisa berdampak memakrifatkan, menjadikan ar-rajul ini, ya, sebagai isim makrifat definitif, ya.
Jadi kalau dikatakan rajulun itu lelaki mana saja ya bisa masuk gitu. Tapi kalau saya berkatakan ar-rajul berarti saya menghendaki satu laki tertentu yang itu namanya saya samarkan, yang tahu hanya saya atau orang yang paham isyarat saya. Gitu. Laki-laki tuh laki-laki itu tuh gitu misalnya. Itu kalau makrifat ya istilahnya. Kalau yang umum apa nakiro ya rajulun laki-laki, setiap laki-laki. Ya, artinya semua laki-laki. Nah, ini disebut sebagai isim nakiro ya. Kalau kemasukan al jadinya makrifat. Awal kiun mau kiama kodukiro ya atau menempati tempatnya isim tersebut ya atau apa namanya dia bisa dipasang al gitu kira-kira. Wakiun mau kiama kodukiro ini artinya begini. Dia posisinya sama seperti lafadz ar-rajulu ini yang menunjukkan pengertian yang definitif. Nah, apa saja wakiun mau kiama kodukiro ini ya contohnya di sini adalah hum, di, hindun, ibni, al-gulam dan al-ladhi. Ini semuanya menunjukkan pengertian yang definitif ya. Nah, ini disebut sebagai makrifat. Wa ghairuhu ma'rifatun. Selain yang disebutkan di atas ini ya, itu adalah disebut makrifat. Contohnya apa? Hum. Hum ini adalah isim domir. Hum mereka. Kalau disebut mereka berarti sudah definitif. The ini adalah isim isyarah. Hindun ini adalah isim alam ya, nama orang. Ibni ini adalah mudhaf kepada ya mutakalim. Kemudian gulam, al-gulam ini adalah lafadz yang dimakrifatkan ya dengan ditambahkan al. Kemudian alladzi adalah isim mausul. Oke, kita coba akan masuk ke isim makrifat yang pertama, yaitu isim domir ya. Domir ini secara bahasa artinya tersembunyi. Bisa juga berarti hati ya. Kalau di pesantren saya dulu ada kaidah begini, man lam ya'rif marji'ad domir falaisa lahu domir. Orang yang nggak tahu maksud yang dituju dari sebuah domir ya kata ganti berarti dia nggak punya pikiran gitu. Nggak punya pikiran artinya tersembunyi hati, tetapi dalam ilmu nahwu ini maksudnya adalah kata ganti ya. Kata ganti. Misalnya ana artinya saya. Saya ini menggantikan nama saya Khairul Huda gitu ya. Saya juga bisa mengatakan saya sudah datang atau Khairul Huda sudah datang, sama sebenarnya maksudnya ya. Tapi kata saya itu menggantikan kata Khairul Huda. Dia juga bisa menggantikan posisi seseorang gitu ya. Nah, ini kata ganti dalam bahasa disebut domir. Fama lidhi ghaibatin au khuduri ka anta wa huwa sami bid domiri. Setiap isim yang menunjukkan arti orang yang tidak hadir dalam majelis ya, au khuduri atau menunjuk orang yang hadir di majelis pembicaraan ya. Ka anta sebagai nama lafaz anta wa huwa sami bid domiri dan huwa dan lafaz huwa artinya dia. Anta ini artinya Anda, huwa artinya dia. Sami bidomiri istilahkan dengan isim domir gitu ya. Ini kalimat isim ya, isim domir ini. Ini disebut domir. Ada banyak sekali domir ya nanti. Wadud tisolin min humala yubtada walayali ilah tiaron abada. Domir mutasil adalah isim domir yang tidak bisa dijadikan permulaan dan tidak boleh mengiringi ilah dalam keadaan ikhtiar. Jadi ada nanti domir ya yang disebut domir mutasil. Ada juga munfasil. Mutasil ini apa? Domir mutasil adalah domir yang tidak bisa ditaruh di depan. Domir yang tidak bisa ditaruh di depan.
contohnya ibni. Dia telah memuliakan engkau. Kaf ini tidak bisa ditaruh di depan, tidak boleh ditaruh di depan. Ka akroma, misalnya tidak bisa. Dan juga tidak bisa jatuh setelah lafadz illa. Ja'a al-qaumu illa tu misalnya, atau illa ka, kecuali kamu. Ja'a al-qaumu illa ka. Ini nggak boleh. Nah, tidak bisa jatuh setelah lafadz illa. Ikhtiaran dalam keadaan ya ikhtiar, bukan keadaan syair dan darurat yang membutuhkan keindahan gitu. Kalyai wal kafi min ibni akromak, sebagaimana huruf ya dan huruf kaf di dalam lafadz ibni akromaka. Ibni anakku akromaka telah memuliakan engkau. Oke. Wal ya'i wal ha'i fi min salihi malak. Ya dan hak. Ya di sini, hak di sini. Salihi, mintalah ya apa namanya? Engkau wahai satu orang perempuan, pada dia, salihi mamalak. Jadi ini adalah domir mutasil ya teman-teman. Disebut sebagai domir mutasil. Hukum bikin domir. Wa kullu mutmarin walaf duma jurra kalaf di manusib. Nah, status i'rabnya isim domir adalah tidak ada. Kenapa? Karena isim domir wajib mabni. Lafadz yang dijerkan sama bentuknya persis seperti lafadz yang dinasobkan. Liraf'i wan nasbi wa jarri nasolah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Rafa, nasab, jar semuanya sama ya. Seperti contoh, i'rif bina fa innana nilnal minah. I'rif, kenalilah bina, berkenalah dengan kami, fa innana sesungguhnya kami nilna telah mendapatkan al-minah, anugerah Allah gitu. Ayo kenalan sama saya karena saya adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Nah, bina ini makal jer, keadaannya jer ya. Dia nggak kelihatan. Innana ini nasab, nilna ini rofa. Jadi semuanya tidak kelihatan perubahan i'rabnya. Artinya apa? Artinya adalah mabni. Ya, artinya adalah mabni. Isim domir itu mabni. Dia keluar dari hukum asal sebuah isim yang harusnya mu'rab ya, teman-teman. Berikutnya adalah domir yang terdapat dalam kalimat fi'il. Wa alifun wal waw wan nunu lima ghaba wa ghairihi kako mawa lama. Alif, waw, dan nun termasuk domir mutasil ya, termasuk untuk domir mutasil. Untuk orang ketiga atau disebut sebagai ghaib gitu ya. Wa ghairihi, dan juga selain yang ghaib. Jadi kalau dalam tasrifan itu ada koma, komu, ya. Ini ada domir yang tersembunyi di sini sebenarnya. Nah, untuk yang kelihatan adalah alif di sini. Kemudian wawu di sini. Ya, itu adalah apa namanya? Domir-domir yang ada di dalam fiil yang nempel pada kalimat fiil ya, teman-teman. Domir mutasil. I'lama. I'lama. Ini juga domirnya alif ya. 1, 2. Ini adalah domir-domir yang ada di apa namanya kalimat fiil. Wa min domiri raf'i ma yastatiru kaf al-uwa fikna tabit itashkuru. Ada juga domir yang disebut domir mustatir, yaitu domir yang tersembunyi. Ya, domir yang tersembunyi ini contohnya adalah
dalam lafaz if'al. If'al itu artinya lakukan. If'al lakukan. Wafik aku akan mendukung. Natabit kami ingin ya niru itaskuru ketika kamu bersyukur ya. If'al wafik natabit itaskuru. Jadi di dalam lafaz-lafaz ini ya ini ada domir-domirnya. Ada domir-domir mustatirnya. Misalnya lafaz if'al. Ini ada domir mustatir mukhotob ya. Kalau ditampakkan jadinya anta. If'al anta ya. If'al anta di sini. Kemudian wafik mutakalim wahdah. Contohnya dia kalau ditampakkan ana. Wafik ana. Ini domirnya kalau ditampakkan seperti ini. Kemudian naktabit ini adalah domir mutakalim ma'al ghair, nahnu ya. Tashkuru ini kalau ditampakkan anta ya. Ini adalah domir-domir yang nempel ya di dalam kalimat fi'il. Kalau yang ini ya disebut sebagai domir baris yang tampak. Tapi kalau yang bawah namanya adalah domir mustatir. Oke. Kalau tadi adalah macam-macam domir mutasil yang ketemu yang harus disambung ya. Nah, ada juga istilah domir mungfasil. Wa dzurtifa'in wang fisolin anahu wa antawal furu'ula tastabihu. Domir rofa yang mungfasil terpisah itu seperti lafadz ana, huwa, anta dan cabang-cabangnya yang tidak serupa. Jadi ana, huwa, anta ini disebut sebagai domir mungfasil. Kalau tadi domir mutasil dia tidak bisa ditaruh di depan, maka kalau domir mungfasil dia bisa ditaruh di depan. Misalnya ana akumu, ana zaitun, ana amrun. Saya adalah Zaid, saya adalah Umar. Ana Soeharto, saya adalah Soeharto misalnya. Nah, itu bisa ditaruh di depan atau jatuh setelah ilah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta. Setelah lafadz ilah bisa ditaruh lafadz anta. Nah, ini namanya domir mungfasil ya, teman-teman. Nah, domir mungfasil ini ada dua. Ada fi mahali raf'in ya. Ada fi mahali nasbin yang statusnya itu rofa dan statusnya nasab. Yang statusnya rofa adalah ana, huwa, anta. Biasanya sebagai subjek ya. Dan cabang-cabangnya. Ana ini cabangnya nahnu. Huwa cabangnya huma, hum. Kemudian anta, antuma, antum. Antum, antuma. Ya. Ini cabang-cabangnya. Ini domir mungfasil ya, mahal rofa namanya. Wadzum tisobin dan domir mungfasil mahal nasob ju'ila itu seperti lafadz iya ya. Jadi nanti ada iya ya, iya kuma, iya kum. Iyaka. Iyana. Ini ada dalam surat Al-Fatihah misalnya iya kana budua iya kana stain. Nah, iya disambung dengan domir ya ini ya. Ini adalah formasi domir mungfasil mahal nasab. Biasanya dia menjadi objek ya. Iyaka, iya ya hanya kepada saya, iya kuma, iyaka hanya kepada engkau ya. Dan seterusnya. Wa tafri'u laisa muskila. Dan juga cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya iya ya ini tadi ya. Seperti ini. Itu domir mungfasil. Kemudian kalau tadi ada domir mutasil, ada domir mungfasil, bagaimana sih cara menggunakannya? Kapan harus digunakan? Kapan boleh menggunakan
kata ganti domir mutasil atau domir munfasil. Boleh nggak sih kita langsung pakai domir munfasil misalnya? Oh, ternyata ada kaidahnya. Kaidahnya adalah wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji'al muttasil. Dalam kondisi biasa-biasa, tidak darurat gitu ya. La yaji'ul munfasil, nggak perlu pakai domir munfasil. Idza ta'atta ayyaji'al muttasil. Kalau memang ya bisa digunakan domir mutasil ya. Jadi misalnya saya ingin mengatakan jitu ya, jitu nggak perlu ja'ana ya, nggak perlu ja'ana, jitu saja. Jadi tidak perlu langsung menggunakan domir munfasil, tak langsung ke domir mutasil. Nah ini kalau di pesantren biasanya dijadikan dalil ya, landasan untuk adab makan. Jadi dulu ada perdebatan setelah Belanda masuk ke Indonesia, memperkenalkan cara makan pakai sendok. Nah, lalu santri-santri itu berdebat, afdol mana makan pakai sendok atau pakai tangan langsung? Karena biasanya orang Indonesia makannya langsung pakai suapan ya, tangan disuapin gitu. Nah kalau santri, ini adabnya adalah langsung pakai tangan. Jadi yang mutasil gitu, langsung ketemu antara bibir dan tangan. Kalau pakai sendok, wah ini pakai domir munfasil jadinya. Wasil awif silha asal nihiwama asbahahu fi kuntuhu khulfun tama. Pakailah domir mutasil dan atau boleh pula pakai domir munfasil ya untuk domir hak di dalam lafadz salnihi. Salnihi ini ada domir ya, satu adalah perempuan, kemudian yang kedua adalah domir nasab hak ini. Boleh salni iyahu ya, salni iyahu boleh, atau salnihi langsung itu juga boleh. Wama asbahu dan contoh-contoh yang menyerupainya. Fi kuntuhu al khulfun tama. Seperti contoh kuntu iyahu. Nah ini boleh. Kuntuhu atau kuntu Ustadz, iyahu. Ya. bisa tanya sebentar Ustadz? Oh ya ya. Untuk domir munfasil yang di lafadz iya kena budu wa iya kena stain itu faedahnya apa Ustadz? Oh ya. Iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Oke. Ini kalau dalam perspektif ilmu balaghah, susunannya sebenarnya keluar dari pakem. Pakemnya harusnya kata kerja dulu. Jadi bahasa Arab itu kata kerja dulu ya, subjek baru objeknya. Nah, dalam susunan ayat ini ternyata susunannya diubah. Tuh, kalau dalam ilmu balaghah susunan yang berubah ya, itu berarti ada ya maksud tertentu. Nah, apa maksudnya? Oke, kita coba urai. Ternyata maksudnya adalah salah satunya adalah al-hasr, membatasi. Iyaka. Jadi harusnya kan nak butuh iyaka, wa nasta'in iyaka. Atau nasta'inuka nak butuhka. Ini sebenarnya bisa ya, nak butuhka. Nak butuhka, nasta'inuka. Nasta'inuka. Aslinya bisa. Ya tadi ini. Sil awif sil. Ya ini kaidahnya ini. Sil awif sil ha asal nihi wama asbahahu fi kuntuhu khulfun tama. Kafnya ini ternyata bisa dilepas juga. Nasta'inu iyaka. Oh, dilepas. Jadi ini boleh dimungfasilkan, boleh dimutasilkan. Sama-sama makal nasab ya. Nah, lalu untuk apa? Dia ditaruh di depan iyaka nasta'inuka. Nah, ini namanya takdim wa takhir ya. Takdimul maf'ul wa takhirul fi'li. Salah satu tujuannya, faedahnya adalah al-khasr.
hanya gitu ya. Membatasi. Nasta'inuka, saya meminta pertolongan kepada engkau. Tapi masih ada kemungkinan saya juga minta pertolongan kepada yang lainnya, kepada bapak saya, kepada teman saya, kepada bos saya, kepada siapa lagi? Gubernur saya, presiden saya, masih bisa. Masih ada kemungkinan kalau nasta'inuka. Tetapi kalau iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau. Nah, ini makna hanya ini muncul akibat takdim wa takhir tadi. Nak butuhkah? Aslinya sudah selesai, nak butuhkah bisa. Secara ilmu nahu sudah selesai. Nak butuh iyaka juga bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala pakai iyaka nak butuh. Kenapa? Kalau nak butuhkah orang kafir Quraisy dulu juga ngaku nyembah Allah, tapi juga nyembah Hubal gitu ya. Nyembah Lata, Uzza. Ya. Nah, kalau di iyaka na'bud ya, beda artinya, hanya kepada engkau, enggak nyembah yang lainnya. Nah, itu namanya al-hasr. Itu mungkin Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Saya lanjutkan. Kadzaka khiltani wa tisala akhtaru ghairi ikhtala al-infisala. Contoh lainnya adalah yang boleh dipisah, boleh disambung pakai domir mutasil atau domir munfasil adalah khiltanihi. Khiltanihi. Watisola akhtaru, ya. Dan saya menurut Imam Malik, ya, ini pendapat beliau termasuk mujtahid dalam ilmu nahwu. Jadi mazhab Imam Malik, ya. Jadi kalau dalam ilmu nahwu, kalau kita di fikih ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam akidah ada Asy'ari, Maturidi, ya, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam ilmu nahwu itu ada mazhab Kufah, ada mazhab Basrah, ada mazhab Andalusia, ya. Ada mazhab Andalusia. Nah, Andalusia ini ada Ibnu Madha dan ada juga Ibnu Malik ini, ya. Nah, menurut Imam Ibnu Malik, kalau saya memilih menggunakan domir muttasil, sama seperti khiltanihi. Ghairi ikhtara lingfisola. Kalau selain saya itu milih pakai domir munfasil, khiltani iyahu, ya. Khiltani iyahu pakai domir munfasil. Ini termasuk ikhtiaratnya, pilihannya Imam Ibnu Malik. Ini kaidah ya untuk penggunaan domir munfasil atau muttasil. Kalau ternyata penggunaan domir itu banyak dalam satu kalimat, mana yang harus diurutkan? Nah, ini dibahas dalam kaidah ini. Urutan penggunaan domir. Wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddim masyita fi infisali. Dahulukan domir yang lebih khusus, ya, dalam penggunaan domir muttasil. Tadi itu domir muttasil ada banyak sekali ya tadi itu, misalnya salni tadi. Dahulukannya yang lebih khusus, kemudian yang lebih umum lagi, ya. Dan dahulukan domir mana saja terserah kamu suka di dalam penggunaan domir mungfasil. Kalau domir mungfasil terserah, ya. Domir muttasil contohnya ini. Salni iyahu. Salni iyahu. Sal mintalah ni kepadaku iyahu. Dia gitu ya. Nah, mutakalim itu lebih akhos dibanding yang ghaib. Saya itu lebih makrifat dibanding dia gitu ya. Makanya kalau kalimat tauhid yang pertama la ilaha illallah, ya. Kalau la ilaha illa huwa, yang lebih khusus lagi la ilaha illa anta. Tetapi yang lebih khusus lagi itu adalah la ilaha illa ana gitu ya. Itu yang paling makrifat di antara makrifat, ya. Kalau ada yang mutakalim dan ghaib, maka yang didahulukan yang mutakalim, baru yang ghaib.
Kalau ada yang khitab, maka digunakan yang khitab. Nah, kalau untuk domir mungfasil terserah, ya. Untuk domir mungfasil itu terserah. Wa fi ihtirut batil zamfasla waqad yubihul ghaibu fihi wasla. Gunakanlah domir mungfasil, ya, dalam rangkaian domir yang setara gitu, yang setingkat, dan terkadang diperbolehkan menggunakan domir mutasil untuk perkumpulan domir-domir goib yang setingkat. Ini kaidah saja sih ya sebenarnya. Kalau domir-domir yang satu tingkat, ya itu pakai domir mungfasil, ya mungfasil. Seperti itu. Selanjutnya domir ya nafsi. Nah ini ya nafsi. Misalnya tadi saya nyebut di contoh awal itu ada abi, ya akhi, ukhti. Ini ada ya-nya semuanya adalah namanya ya nafsi. Ya domir ya nafsi. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'il itu. Tapi bagaimana aturannya? Aturannya seperti ini. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'il tuzin nunu iqayatin wa laisi qad nutin. Sebelum ya nafsi, ya mutakalim, ya, yang menyertai fi'il, ultuzim nunu wiqayah. Pasanglah nun wiqayah. Ya, pasanglah nun wiqayah. Seperti tadi itu, salni. Sal mintalah ni kepadaku. Ini ya mutakalim. Nah, di sini kok ada nun? Nun dari mana? Nun apa? Nah, ini namanya nun wiqayah, ya. Namanya nun wiqayah. Wiqayah ini artinya penjaga, ya. Penjaga, pelindung, pemisah antara fiil dengan ya mutakalimnya. Kenapa perlu dipasang nun? Karena kalau misalnya langsung digandeng dengan ya, sali, ini nanti maknanya bisa beda. Sali, mintalah kamu satu orang perempuan. Tapi kalau salni, mintalah kamu satu orang laki-laki kepada saya. Nah, itu untuk membedakan. Makanya perlu dipasang nun wiqayah sebelum ya mutakalim. Kalau di sana digunakan fiil. Walaisi qad nuzim. Tapi kalau lafadz laisi terkadang digunakan. Ya, terkadang digunakan di dalam nadhom. Harusnya laisani. Laisa ini artinya bukan aku. Laisa ini fi'il madhi, teman-teman. Temannya Laisa, temannya Kana, Laisa. Tetapi ini namanya disebut sebagai fi'il nakis, ya. Karena tidak ada fi'il itu yang wazannya fa'la, ya. Laisa, fa'la tidak ada. Fi'il itu kalau madhi ya fa'ala, fa'ula atau fa'ila, nggak ada fa'la. Nah ini kok ada Laisa. Nah ini syad gitu ya. Ini fi'il madhi. Kalau disambung dengan ya nafsi, maka harusnya idealnya sesuai kaidah ini harus dikasih nun wiqayah. Tapi kalau dalam keadaan darurat nadhom dipakai juga ya, dihilangkan. Walaitani fasya, kemudian lafadz laitani dengan nun wiqayah sering dipakai ya. Laiti nadaro. Kemudian kalau tadi laitani, laiti, ini nadaro. Kalau digunakan kata laiti, ini jarang ya bagi orang Arab. Yang banyak laitani. Ya laitani untuk nah kalau kebalikan dari kata laitani dan laiti ini tadi ya. Jadi kalau yang umum adalah la'ali, ya, la'ali. Ada juga yang la'alani, tapi ini nggak umum. Yang umum adalah la'ali, seperti itu. Wa kun mukhayyara fil baqiyati, dan Anda diperbolehkan memilih di selain ya yang sudah disebutkan la'ala dan laita. La'ala dan laita ini maksudnya adalah teman-temannya itu ya, teman-temannya Inna, ya teman-temannya Inna. Watiraran khaffafa minni wa anni ba'duman qad salafa. Dalam keadaan darurat, ya khaffafa meringankan ba'duman qad salafa orang-orang terdahulu
lafat minni wa ani. Nah, dalam keadaan darurat syair ya, karena harus berada dalam syair, minni wa ani itu boleh minni wa ani ya, tanpa nun wikoyah atau tanpa ditasdid. Min ya mutakalim ya, an huruf jar ya mutakalim. Nah, ternyata di sini ternyata bukan hanya fiil saja yang harus ditaruh nun wikoyah ini, tapi juga kalimat huruf seperti min dan an. Jadi bukan mini tapi minni gitu ya, anni. Tetapi dalam keadaan darurat syair kadang-kadang dibaca mini ani gitu ya. Wafi ladunni, kemudian lafat ladun ya, lafat ladun. Ini ketika ditambahi ya nisbat, ya nafsi ya, ladunni di sisi saya. Ini ditambahkan nun wikoyah juga. Ada juga yang membaca laduni, nggak pakai nun wikoyah, tapi ini kola sedikit. Wafi kotni al-khatwa edon kot yafi. Begitu pula dalam lafat kotni dan kotni. Nah, laduni ini mengingatkan kita kepada ilmu laduni ya, bagaimana ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir ya. Oke. Ini kita sudah jam 11. Kita istirahat jam berapa, Ustadz Yunal? Pak Admin? Oke, 11.30, setengah 12. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pembahas tentang isim alam. Nonton lagi. Ada yang ditanyakan? Lanjut saja, Ustadz. Ya, siap. Bentar. Sudah nazam ke 70. Ada 30 nazam lagi. Semoga tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu kajak farin wakhir niko. Isim yang menunjuk sesuatu yang dinamai ya, yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang dinamai, namanya adalah alam ya, atau isim alam ya. Contohnya kajak farin loh, seperti Ja'far, nama pria. Khirnik, nama perempuan. Koronin, sebenarnya seperti koron. Koron ini nama kabilah. Teman-teman mungkin pernah dengar nama Wais Al-Qarni ya, Wais Al-Qarni ini nama kabilah. Adanin nama tempat. Aden ya. Kemudian Lahik ini nama kuda, pembalap gitu. Kuda kalau digunakan balapan namanya Lahik. Syadkom ini nama untuk menyebut unta ya. Hailah nama kambing di Arab. Jadi salah satu suku di Arab menyebut kambing itu hailah. Kemudian wasyik ini nama anjing ya. Nah, ini contoh-contoh nama ya. Nah, dalam bahasa Arab ada beragam jenis nama. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dain siwa husofifa. Isim alam ya, itu ada yang disebut sebagai alam ism atau alam asma. Ini nama asli ya biasanya. Misalnya Imam Ibnu Malik punya nama panjang, Jamaluddin Muhammad Abu Abdillah ya.
Muhammad ibnu Malik. Ya. Nah, ini ada nama asli Muhammad ibnu Malik. Nama aslinya cuma Muhammad. Binnya bapaknya namanya Malik, Muhammad bin Malik. Nah, juga ada nama keluarga Abu Abdillah, ya. Abu Abdillah artinya bapaknya Abdullah. Jadi Imam Ibnu Malik punya anak namanya Abdullah. Makanya beliau disebut Abu Abdillah, artinya bapaknya Abdullah, ya. Kalau anaknya namanya Muhammad, Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Nah, ini namanya kunyah. Kemudian Jamaluddin, ini namanya lakop, gelar gitu ya, julukan. Lakop Jamaluddin. Jadi orang Arab untuk bikin nama dulu ya seperti ini. Ada 3 jenis nama. Nanti ada juga nisbat. Al-Andalusi. Nisbat ini bisa banyak. Insiwahu wa akhiran da insiwahu sohiba, dan akhirkan yang paling akhir ini, lakop ini, insiwahu sohiba. Akhirkanlah untuk lakop ini jika selainnya menyertainya. Jadi lakop itu diakhirkan idealnya. Wa iyakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa adbi'il ladzi rodif. Nah, jika jadi menyebut nama biasanya ada juga yang disebutkan semuanya. Lakop, nama asli disebutkan semuanya ada. Ya. Kalau kedua-duanya, jadi nama asli dan nama lakop, ini hanya satu kata, tidak tersusun gitu ya. Fa'adif, maka mudhofkanlah. Misalnya ada orang ya yang namanya Said, nama aslinya Said, tapi dia punya lakop namanya Kurzun. Nah, adif, nah, maka Said Kurzi, nah, Said Kurzi, ya Said Kurzi. Said nama asli, Kurzi ya nama lakopnya Said Kurzi. Ada juga Said Nursi, ya. Ini satu ulama terkenal, ahli tafsir, filsafat, ya, sains dari Turki. Said Nursi. Ya, Said Nursi. Nah, ini diidhofahkan cara membacanya. Dan wajib. Tapi jika tidak, artinya salah satunya ada yang tersusun, ya, tidak hanya satu kata, seperti ini Said Kurzi ini. Kalau ada yang tersusun, maka ikutkanlah kalimat yang belakang. Misalnya, Said Angfu Nakoh. Nah, Said nama asli Angfu Nakoh itu artinya hidungnya onta. Jadi orang ini dijuluki hidungnya onta. Mungkin karena hidungnya gede banget gitu kali, kayak hidungnya onta. Nah, kalau satu itu mufrad tidak tersusun, tapi yang lain itu tersusun, diidhofahkan Angfu Nakoh seperti ini, ada 2 kata ya. Maka ikutkanlah yang kedua pada yang pertama. Dalam segi i'rabnya ya. Misalnya ja'a Sa'idun Angfu Nakotin. Ro'a itu ya Sa'idan Angfa Nakotin. Marartu bisa'idin Angfi Nakotin. Ya. Ini artinya ikutkanlah atbi'il ladzi radif. I'rab lafadz yang belakang diikutkan yang depan, ya. Kalau yang tadi di depan langsung digabungkan Sa'idu Kurzin. Ja'a Sa'idu Kurzin. Marartu bisa'idi Kurzin. Ra'aitu Sa'ida Kurzin. Nah, seperti itu. Nah, ini ragam nama dan cara penyusunannya. Kalau nama dalam bahasa Arab ya dilihat dari asal usulnya ada 2 macam ya. Ada alam mangkul,
ada alam murtajal namanya. Mangkul ini artinya dia digunakan ya sebelumnya untuk sesuatu yang lain. Misalnya fadl. Fadel. Kalau di Indonesia ada Pak Fadil Muhammad misalnya. Atau kata Muhammad sendiri. Nah, ini namanya mangkul. Kenapa? Karena dia digunakan untuk sesuatu yang lain. Dia arti tadinya adalah kata sifat ya. Jadi kata Hamidah, Fadula, lalu diubah menjadi nama Fadil, Muhammad, dan seterusnya. Ada juga yang sejak semula dia memang digunakan untuk nama. Ya. Seperti Su'ad, Udat. Orang Arab ada yang namanya Su'ad. Ada juga namanya Udat. Bukan Udud ya, Udat. Wa minhu mangkulun kafadlin wa asad wa dzurtijalin kasu'ada wa udat. Nah, ini namanya adalah alam murtajal namanya. Ada juga asad ya. Asad ini tadinya digunakan untuk menyebut nama hewan. Hewan yang bertaring, hewan buas gitu ya. Kalau ada orang yang pemberani atau pandai berpidato, pandai berceramah. Nah, ini juga disebut sebagai singa podium misalnya. Asad. Ada orang yang bergelar Asadullah, singanya Allah. Oke, itu dari sisi ya asal usulnya alam, ada yang mangkul, ada yang murtajal. Wa jumlatun wa ma bimas jin rukiba dza'in bi ghairi waihin tamma uqiba. Kemudian nama itu juga ada yang bentuknya jumlah. Jumlah ini artinya kalam ya. Tersusun dari mubtada, khobar, ya fi'il, fa'il. Saya misalnya menamai anak saya ini ya, Abdullah Aufa Ahda ya, Abdullah Aufa Ahda. Aufa itu fi'il, Ahda itu maf'ulnya. Abdullah itu mubtada'nya. Itu jumlah fi'il fa'il khobar mubtada khobar. Jumlah bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Wama bimas jin rukiba, ada juga nama yang tersusun ya, yang disebut sebagai tarkib masji ya. Tarkib masji. Misalnya di Suriah Utara atau ada seorang sahabat atau tabiin ya, namanya Ma'de Kariba. Ma'di Kariba. Ini dari dua kata, Ma'di dan Kariba. Ma'di Kariba ya. Kalau teman-teman saya di Jawa, Ma'de Kariba. Istrinya Pak D Kariba. Ini contoh dari tarkib masji namanya, teman-teman. Selain jumlah tadi ya. Nah, ada juga yang ditambahi waih ya. Misalnya ada ahli nahu terkemuka dari Basrah namanya Sibawaihi. Ya, Sibawaihi. Ini juga termasuk tarkib masji. Ini i'rabnya paten, Sibawaihi. Ja'a Sibawaihi, ra'aitu Sibawaihi, martu bisibawaihi. Ma'de Kariba i'rabnya juga begitu. Ja'a Ma'de Kariba, ra'aitu Ma'de Kariba, martu bi Ma'de Kariba. Jadi i'rabnya paten ya. Tamma u'riba. Jika susun akhirnya bukan kata waihi, maka dihukumi mu'rab. Dihukumi mu'rab. Wasya'a fil a'lami dzul idhofah. Alam itu juga ada yang pakai sistem idhofah. Ya, ka Abdi Syamsin, seperti lafaz Abdi Syamsin. Abdullah, Abdurrahman. Ya. Kalau ini nama era jahiliyah ya, Abdu Syamsin. Salah satu kerabat orang Quraisy itu adalah Abdu Syamsin. Hambanya matahari. Abi Kuhafah. Ini nama bapaknya Abu Bakar ya. Abu Bakrin ibni Abi Kuhafah. Nah, ini namanya idhofah ya. Susunannya adalah idhofah.
sama disusun juga seperti jumlah dan tarkib masjid, tetapi berbeda. Dia diidhofahkan. Jadi kalau idhofah ini dia i'rab bagian depannya mu'rab sesuai dengan amil, kalau yang belakang pasti jernya, ya, pasti jernya. Oke, itu untuk susunan. Sekarang ada juga nama dalam bahasa Arab ya, yang digunakan untuk menyebut jenis sesuatu. Ya, itu juga nama juga. Wa wada'u li ba'dil ajnasi alam. Orang Arab itu juga membuat nama untuk menyebut sebagian jenis makhluk ya. Dan fungsinya seperti alamil ashkhos, nama orang ya. Lafdzon wa huwa am. Ya, itu seperti nama orang ya dalam segi i'rabnya. Tetapi secara makna dia cakupannya banyak ya. Nama orang misalnya kita Zaidun ya, nama orang Zaid. Ini hanya menunjuk satu orang yang namanya Zaid ini saja. Tetapi untuk alam jinsi ya, nama alam jinsi itu secara lafadz dia mufrad ya. Tetapi secara makna dia banyak. Misalnya tu'alah, garangan, musang ya. Ini menunjuk banyak sekali ya musang-musang. Tidak hanya satu musang. Kalau Zaidun satu orang menunjuk satu orang. Tapi kalau Thu'alah ini namanya cuma satu biji, tapi yang ditunjuk adalah umum, banyak ya, cakupannya banyak. Nah, nanti makanya disebut sebagai alam jinsi. Contohnya apa? Contohnya adalah umu iryat. Umu iryat. Lil akrobi. Jadi orang Arab kalau menyebut akrob, kalajengking, ya, salah satunya adalah menyebut umu iryat. Jadi umu iryat ini kalajengking atau umu iryat seperti itu. Dia menyebut jenisnya ya. Kemudian wahakadza su'alatun li tha'labi. Lalu su'alah untuk menyebut musang. Wa mithluhu barratun lil mabarroh. Contoh lainnya adalah kata barroh. Tabiat baik ya. Tabiat orang yang tabiatnya baik atau kebaikan ya. Itu disebut sebagai barroh. Nah, nama nenek Nabi, nah ini ada yang biasanya tanya, yang disebut dalam sejarah itu kok kakeknya doang, neneknya Nabi kok nggak pernah disebut. Nah, salah satu neneknya Nabi adalah namanya Barroh. Ada juga yang namanya Salma. Nah, lilma Barroh. Barroh ini untuk menunjuk arti kebaikan. Wakadha fajari. Nah, fajar. Kalau di Indonesia banyak sekali yang namanya fajar. Nah, ini termasuk alamunil fajaroh. Nama untuk menyebut ya orang-orang dengan tabiat buruk. Nah, tapi kalau fajar di Indonesia mungkin maksudnya adalah karena dia lahir di pagi hari waktu fajar gitu ya. Kalau di Arab fajar ini bisa jadi fajir itu ya, tapi orang yang tabiatnya buruk. Itu untuk jenis alam jinsi. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Ustaz, 80. Ya, kalau ya silakan. nama Ahmadu itu diambil dari apa itu? Ahmad. Ahmad. Oke. Nah, itu dari mana itu asalnya? Ahmad. Ahmad kalau kita tulis seperti ini.
ahmadu. Ada 2 atau 3 kemungkinan. Pertama, dia adalah fi'il madhi. Ahmada gitu ya. Fi'il madhi artinya telah memuji, seseorang telah memuji. Atau fi'il mudhari', ahmadu. Saya telah memuji. Atau ahmad dalam arti af'alu tafdil ya. Yang paling terpuji ya, yang paling termuji. Dari kata semuanya dari kata hamida yahmadu hamdan. Hamida yahmadu hamdan. Bisa jadi dia adalah fi'il madhi, ahmada ya. Seorang telah memuji. Bisa juga fi'il mudhari', saya telah memuji. Bisa juga af'alu tafdil, artinya apa? Orang yang paling terpuji. Ya, orang yang paling terpuji. Jadi itu ahmad. Seperti kata afdal, ya. Yang paling utama. Ini dari kata fadlun. Fadli, ya. Ada sebagian anak-anak kita yang namanya fadli. Ini kata fadlun. Keutamaan, ya. Ada juga yang menerjemahkan turahan gitu ya, sisa. Bukan gitu maksudnya. Ini lebih menunjuk kepada pengertian yang lebih utama gitu ya. Afdal, akbar. Ini juga lebih besar gitu ya. Termasuk af'alut tafdil. Itu dari kata hamida. Jadi dia tergolong alam mangkul sebenarnya ya. Alam mangkul. Itu Ustadz Adi ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman. Kita akan break dulu di setengah 12 ini. Sudah cukup? Bisa tanya, Ustaz. Oh iya, silakan. Ya. Untuk yang tadi isim ada nama asli, ada kunyah ya, tadi yang nama keluarga gitu, kemudian ada nama lakob gitu ya. Lakob tadi ya yang apa gelar tadi. Yang saya lihat itu banyak teks itu contohnya itu cuma abun umun gitu ya. Umun abu gitu ya. Kebanyakan teksnya kayak gitu. Nah, saya minta coba dicontohkan yang apakah cuman itu apa yang dipakai untuk apa namanya kunyah itu atau yang lain boleh yang lain maksud saya. Terus kalau yang lain bisa seperti apa contohnya gitu Ustaz? Karena saya lihat kok yang rata-rata seperti itu. Untuk kunyah memang umumnya pakai abun dan umun ya. Abun dan umun. Apa namanya untuk selain keduanya itu sangat tidak populer. Umumnya memang pakai itu. Atau ada juga misalnya ya, amu Muhammad misalnya. Amu Muhammad artinya pamannya Muhammad. Kalau yang umum dan sepertinya jarang sekali digunakan yang selain dari 2 itu, Abu dan Umu gitu ya. Abu Jahlin ya. Abu Bakrin, Abu Kuhafah tadi itu. Abu Lahab gitu ya. Kemudian Ummu Abu Lahab. Kalau nama-nama dalam Sirah Nabawiyah Abu Ummu itu semuanya berarti adalah nama kunyah. Ada Abu Hurairah, bapaknya kucing. Sekalipun nama anaknya ya itu bukan Hurairah gitu. Karena saking cintanya ya sahabat ini kepada kucing, jadi digelari, dilakopi dengan Hurairah, bapaknya kucing. Itu Bu. Jadi memang tidak ada atau bahkan jarang sekali gitu ya. Digunakan. Tapi ada ya Ustaz. Kenapa? Meskipun jarang ada ya. Ada kayak misalnya kata am yang artinya paman itu. Muhammad seperti tadi ya. Ya betul. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.
Oke, kalau sudah cukup, mungkin kita akan lanjutkan setelah zuhur. Kita sudah sampai nadom ke 80, ya cukup lah untuk habis zuhur nanti. Semoga masih kuat. Terima kasih, kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.